Tuhan. Selamat pagi, selamat kita beribadah. Hari ini terakhir bulan November. Besok sudah bulan Desember, sudah hari Natal. Tidak terasa setahun hampir kita lalui, tapi karena pertolongan Tuhan kita bisa ada pada pagi hari ini. Saudara-saudara, mari kita belajar firman Tuhan, dan kita mau juga bukan hanya belajar tetapi praktek firman Tuhan. Saudara siap praktek firman Tuhan? Nah, ketika kita mempraktekkan firman Tuhan, maka apa yang tertulis di dalam firman Tuhan itu akan digenapi dalam hidup kita. Jadi kita tidak hanya tahu firman Tuhan, tetapi kita harus melakukan firman Tuhan. Karena di saat kita melakukan firman Tuhan, disitulah nyata kuasa firman itu. Mari kita baca Alkitab kita di dalam Kolose pasal yang ketiga ayat yang ke-15. Kolose pasal 3 ayat 15. Sudah, saya akan bacakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hidupmu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukurlah. Saudara-saudara, katakan dalam ayat ini, hendaklah damai sejahtera Kristus yang memerintah di dalam hidup kita. Jadi bukan kita lagi yang memerintah hidup kita, tetapi damai Kristus. Damai Kristus itu adalah damai sejahtera. Jadi damai dan sejahtera. Damai itu aman, sejahtera itu berkecukupan. Jadi itu yang harus ada dalam hidup kita. Damai sejahtera Kristus yang memerintah. Memerintah itu yang menyuruh kita gitu loh. Jadi apa yang disuruh oleh Kristus itu yang kita lakukan. Jangan apa yang kita inginkan, tetapi belajar kita melakukan keinginan Tuhan. Nah, kalau kita kan inginnya enak gitu ya. Pokoknya senang pokoknya aku senangnya gini, maunya gini. Enggak. Kita sudah dipanggil oleh Kristus, Dia ingin kita melakukan kehendaknya. Nah, kehendak Tuhan itu kadang-kadang saudara berbeda dengan kehendak kita. Kita maunya apa-apa beres ya. Seperti tadi Bu Wiji bilang, maunya Bu Wiji itu begini, tapi maunya yang lain begini. Nah, itu harus damai Kristus itu memerintah di hati kita. Nah, di situ harus ada damai Kristus. Tidak boleh kita sama dengan dunia ini. Benci, nggak suka, itu nggak boleh. Itu bedanya anak Tuhan dengan yang tidak anak Tuhan. Kalau anak Tuhan itu dilarang rasan-rasani, nah itu dilarang. Kalau orang dunia senang rasan-rasani. Nah, jadi kita yang sudah dipanggil Kristus, dikatakan di sini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu. Karena untuk itulah kamu dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur. Jadi Tuhan ingin kita bersatu dengan Tuhan. Podo karo Tuhan. Jadi kita seperti itu yang Tuhan inginkan. Kita dipanggil dari orang banyak. Khusus yang datang pagi hari ini dipanggil secara khusus. Yang memanggil itu bukan manusia biasa, tetapi Allah yang menciptakan langit dan bumi ini, itu yang memanggil saudara. Kalau misalnya Bapak Presiden Prabowo panggil, ada panggilan
kepada Ibu Sunoto, harap datang ke Jakarta, dikawal toh sama para pejabat. Senang nggak Bu? Senang. Pasti kita cerita, aku dipanggil sama Pak Prabowo, aku mau dipanggil ke istana. Pasti kita senang. Tetapi yang memanggil kita bukan hanya Pak Prabowo. Pak Prabowo itu pemimpin satu negara. Tetapi Tuhan yang memanggil kita memimpin seluruh dunia ini dan yang menciptakan langit dan bumi. Saudara bangga dipanggil oleh Tuhan? Harus kita bangga, saudara. Itu menjadi satu kebanggaan bagi kita. Nah, tetapi ada aturan yang Tuhan buat kepada kita yang dipanggil, yaitu hendaklah damai sejahtera Allah yang memerintah hidup kita dan bersyukur. Itu yang Tuhan mau. Ada damai sejahtera dalam hati kita dan kita selalu bersyukur kepada Tuhan. Bukan situasi yang membuat kita bersyukur. Apapun situasinya, kita harus diperintah oleh damai sejahtera. Dan respon kita harus bersyukur. Amin. Jadi kalau misalnya saudara, kita diberkati, bersyukur, Tuhan itu baik sekali, bagus. Tapi ketika kita dihina, apa yang kita lakukan? Kita tidak salah, disalahkan. Bahkan kita diomongin kemana-mana. Bahkan kita dituduh yang macam-macam. Apa yang kita lakukan? Jawab masing-masing di hati ya. Tapi yang Tuhan mau, kita juga bersyukur. Siap? Siap enggak? Ingat loh, yang memanggil kita itu yang punya langit dan bumi ini. Itu yang harus kita tahu. Aku dipanggil Tuhan. Aku diperintah Tuhan oleh Allah sendiri. Harus damai sejahtera. Harus selalu bersyukur. Jadi kita berdampak. Kalau kita datang ke tempat seseorang, orang itu merasa dengan kita itu damai. Bukan kita ketika kita datang, orang merasa, ini orang kok bikin rusuh. Jangan ya, kita jadi anak Tuhan. Kemana kita pergi, kita harus membawa damai sejahtera Allah. Harus kita selalu mengucap syukur. Itu intinya saudara. Jangan kita bawa berita-berita yang tidak baik. Ya, kita harus membawa berita damai sejahtera. Orang ketemu dengan kita, dia nyaman. Ya, saya bersyukur saudara, saya hari-hari ini ikut arisan lansia. Ada itu 2 ibu, kalau ketemu saya, dia peluk saya, dia ini nangis kadang-kadang, ada rumahnya di situ, nangis dia, Bu, makasih ya Bu, tapi pikir ada apa orang ini kok nangis, dia bilang aku petuk ibu, ayam mati Bu, katanya. Jadi bukan saya saudara, tetapi karena damai sejahtera Kristus itu ada dalam hidup kita, sehingga kita berpengaruh kepada orang lain. Jadi saudaraku, kenapa Tuhan panggil kita? Dikatakan di sini, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah dalam hatimu, karena itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh dan bersyukur, supaya kita menjadi satu seperti Kristus. Tuhan Yesus sudah naik ke surga, dia tidak ada di bumi ini. Kitalah yang jadi saksinya. Nah, yang pertama, untuk apa kita dipanggil Tuhan? Kita lihat dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-9. Kalau sudah, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan,
atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya, hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kita dipanggil oleh Tuhan adalah untuk menjadi berkat buat orang lain. Katakan di sini, tetapi jangan kita membalas kejahatan dengan kejahatan. Jangan bilang, entah boy. Ada waktunya tak balas kabeh. Itu bukan sifat anak Tuhan. Ya. Habis kamu begitu sih, saya juga begini. Gak bisa, saudara. Kita harus berbeda. Ya. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan. Atau caci maki dengan caci maki. Kita balas saja dua. Bukan, ya. Tetapi sebaliknya. Kalau sebaliknya kan gini. Nah, tidak sama. Sebaliknya apa yang kita lakukan? Hendaklah kamu memberkati. Kalau ada yang membuat saudara kecewa, ada yang mencaci maki saudara, apa yang saudara lakukan? Apa yang kita lakukan? Memberkati. Katakan, Tuhan berkati dia. Engkau sudah pakai dia untuk membentuk hidupku supaya berkenan kepada Tuhan. Kalau kita seperti itu, saudara, damai, aman. Coba saudara praktek nanti. Saya ngomong begini karena saya sudah praktek. Orang ngata-ngatain apa, bahkan orang yang terdekat kita pun mungkin mengatai-ngatain kita. Entah itu anak, entah itu mantu, entah itu apa gitu ya. Bisa. Tapi jangan membalas. Tetapi sebaliknya, kamu memberkati. Berkati orang itu. Kalau dia membuat hati kita kecewa, berkati. Tuhan berkati dia. Lah kalau kita berikan berkat, maka kita pun diberkati Tuhan. Karena apa yang kita tanam, pasti kita tuai. Saudara, kalau kita tanam mangga, kita panen apa? Buah apa coba? Kita tanam mangga. Nanti buahnya apa? Buah mangga, nggak mungkin buah naga, ya kan? Jadi gitu. Lalu kalau kita membalas kebaikan, memberkati orang lain, apa yang kita dapat? Apa? Berkat. Mau terima berkat atau tidak? Intinya di situ. Jadi jangan kita lihat, loh kamu kok ngono toh? Tapi biar kita berkati. Ya seperti kesaksian Bu Sunoto itu, orang marah-marah, dia yang salah, tapi akhirnya orang itu sadar, minta maaf, ya kan? Jadi harus kita jadi berkat dan memberkati orang. Itu tujuan Allah memanggil kita, supaya kita ini jadi berkat, supaya nama Tuhan itu dimuliakan. Itu sebenarnya tujuannya. Jadi dia membentuk kita. Kita enggak ya jadi anakku. Karena Tuhan itu juga kan dibuat seperti itu. Tuhan Yesus juga nggak salah disalib kan, dilempari macam-macam, padahal dia udah buat baik. Lah kita belum tentu juga buat baik udah marah-marah. Iya kan? Jadi saudara, jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tapi sebaliknya kita memberkati. Kata apa? Karena untuk itulah kamu dipanggil. Untuk itu kita sebenarnya dipanggil, saudara. Yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kita kalau sudah memberkati orang lain, maka kita pun dapat double berkatnya. Mau nggak double berkat?
lakukan firman Tuhan. Ojo ngerti toh. Ada banyak orang mengerti firman Tuhan, tahu firman Tuhan, tapi tidak melakukannya. Tapi di sini tidak ada, di sini semua melakukannya. Amin. Amin. Nah, semua sini anak Tuhannya baik-baik semua. Cuma sok kan kita ada tantangan begitu. Kalau ada firman kan kita sudah siap toh. Ada senjata kita. Aku harus memberkati. Aku harus memberkati. Aku nggak boleh ngeladeni orang kayak gini gitu. Jadi biar kita diberkati. Jadi saudara, kalau kita mau melakukan firman, itu Tuhan itu sangat baik. Hari apa itu? Jumat ya Moses. Kami beli pintu. Udah dibilang pintunya yang kiri. Dikasih sama toko materialnya yang kanan. Belinya di Sragen. Sampai di sini tukangnya bilang salah. Tadi juga kan saya sudah bilang kiri. Nah kita salah kan kata tukangnya. Wah. Akhirnya kami balik lagi kembalikan ke sana. Nggak dikasih uang bensin itu. Tapi apa yang terjadi? Saya dengan Moses itu saya bilang, ya saya sudah kita jalan-jalan bersyukur. Akhirnya saudara tahu, ketika kami pertama pergi itu banyak truk, banyak bis, macet. Tapi setelah itu kejadian itu, saya bilang ya bos kita kembalikan aja. Itu jalan mulus saudara. Tidak ada truk, tidak ada bis, nyantai kami jalannya, tenang. Demikian juga pulangnya, kok sepi. Nah, jadi Tuhan itu bisa atur yang terbaik buat kita. Sehingga sampai di sini tukangnya masih ada. Padahal sudah jam 2 lebih. Nah itu. Jadi kalau kita mau melakukan firman, Tuhan itu atur hidup kita. Atur saudara. Tuhan tidak pilih kasih. Tidak hanya cinta sama Moses dan Bu Freddy, cinta juga sama Bu Sunoto, Bu Mar, Bu Widi, Mbak Vera, semua Tuhan cinta kita. Itu sebabnya saudaraku, mari kita belajar memberkati. Karena untuk itulah Tuhan memanggil kita. Lalu yang kedua, Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Terus ini katakan kita harus memberkati. Kenapa Tuhan panggil kita? Supaya kita memberkati. Matius pasal yang kelima ayat yang ke-16. Sudah kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Hendaklah kita menjadi terang. Jadi kalau terang itu fungsinya kalau ada kegelapan, muncullah terang bisa kelihatan. Tuhan mau kita jadi terang. Ya, jangan sampai anak Tuhan dibilang begini. Itu orang itu kok jangan. Tapi orang bilang, itu orang GPDIB tamu. Orangnya api tenang, rukun, gampang diatur, manut semua. Itu namanya jadi terang, saudara. Jadi saudara di masyarakat jadi terang, di tempat pekerjaan jadi terang, sehingga ketika terang kita itu dapat menerangi orang lain, mereka tertarik. Apa rahasianya? Ceritakanlah. Karena Tuhan Yesus ada dalam hidupku. Sehingga mereka tanya, siapa itu Tuhan Yesus? Ya kasih tahu, Tuhan Yesus itu juru selamat. Nah, kan di sekitar kita masih banyak yang belum kenal Tuhan kan? Itu sebabnya mari kita menjadi terang.
Mari kita menjadi terang, bercahaya untuk mereka. Jangan terang kita itu ditaruh di gatang ditutup. Awak ide sing duwe, enggak, jangan. Terang kita biar semua diterangi. Yang ada di sekitar kita diterangi. Anak kita, menantu kita, suami kita, jadilah kita menjadi terang. Supaya mereka semua, oh iya ya, enak ketoke ya, katanya gitu. Mari kita menjadi terang. Supaya apa saudara? Nama Tuhan dipermuliakan. Oh iya ya, orang Kristen itu apik ya. Apik ya, itu kan nama Tuhan dimuliakan. Daripada orang ngomong, jadinya ke gereja tiap minggu, tapi kelakuannya ngene. Jangan sampai terjadi yang seperti itu. Tapi mari kita, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang. Jadi bukan di depan kaca, terang kita itu bercahaya di depan orang. Jadi jangan diambil kaca, aku terang di kaca tahu nggak ada yang lihat. Tapi di depan orang kan, kalau kita misalnya di kaca kan cuma kita yang lihat. Wah, aku yang benar, aku yang ngape, kita tahu yang lihat, orang lain kan enggak. Jadi jangan kita menjadi terang di kaca, tapi menjadi terang di semua masyarakat. Siap? Nanti berkat Tuhan itu tahun 2026 kita diberkati dengan berlimpah. Mau terima berkatnya? Ayo jadi terang, ayo jadi berkat. Maka janji Tuhan akan digenapi dalam hidup kita. Tuhan tidak pernah berdusta, saudara. Diberkatilah kalau kita mau melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan tidak perpanjangkan, tapi mari biar damai Kristus yang memerintah dalam hidup kita. Karena untuk itu kita dipanggil, yaitu menjadi berkat dan menjadi terang. Pulang ke rumah nanti, wes mulai saat ini aku mau jadi berkat, aku mau jadi terang, biar nama Tuhan dipermuliakan. Saya percaya kekuatan Tuhan menyertai kita, sehingga kita bisa menjadi anak Tuhan yang memberkati dan yang menjadi terang. Sehingga orang lain yang awal itu bilang, oh bu ini kerjanya di mana? Di Jalan Perwira. Oh apik ya, apik ya. Nah itu nama Tuhan dipermuliakan. Saudaraku, kekuatan kita terbatas, tapi Roh Tuhan akan memberikan kita kemampuan untuk melakukan firman Tuhan. Oleh sebab itu, mintalah kekuatan kuasa Roh Kudus supaya di dalam menghadapi segala sesuatu, damai sejahtera itu tetap ada dalam hidup kita. Kita tidak terpengaruh dengan keadaan, tetapi kita dipengaruhi oleh kuasa Tuhan dan kita dapat mengatasi segala sesuatu. Karena hari-hari ini, saudara, banyak hal yang membuat kita bisa kecewa, membuat kita bisa sedih, tapi jangan kita mau, karena damai sejahtera Allah itu yang Dia berikan buat kita. Puji Tuhan, kita nyanyikan, peganglah tangan Roh Kudus. Karena kalau dengan kekuatan kita tidak akan mampu, tetapi kekuatan kuasa Roh Kudus akan memampukan kita.